Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Atika Dewi, NIM 200110130. Saya kelas 4E Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Mataram. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester Bahasa Inggris Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Characteristic of children learning English. Karakteristik anak dalam belajar bahasa Inggris. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan umurnya. Jadi, kita tidak perlu khawatir jika melihat sifat anak yang berbeda-beda. Anak juga mempunyai tahapan perkembangan, terutama dalam belajar bahasa Inggris, sehingga kita perlu paham akan tahapan-tahapan tersebut. The stage of children development can be divided into two, namely, tahapan perkembangan anak dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, seperti 1. The stage of development, the age of 7 years. Tahapan perkembangan anak mulai dari umur 5-7 tahun. Yang kedua, the stage of development from the age of 8 to 10 years. Tahapan perkembangan anak mulai dari umur 8-10 tahun. A stage of development has different characteristics such as, di mana pada tahap ini anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti 1. Stage of development from 5 to 7 years old age. Tahap perkembangan anak pada umur 5-7 tahun. A. Able to take a board with you, di mana anak sudah bisa menceritakan apa yang sedang ia lakukan. Seperti halnya ketika anak sedang menggambar, anak bisa menceritakan, "Ma, saya lagi menggambar rumah, di mana rumah ini yang isinya saya, mama, dan papa." Seperti contohnya seperti yang itu. Dan lain. B. Explain what they have done and heard, di mana anak sudah bisa mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang sudah ia lihat dan ia dengar. Contohnya seperti ketika anak sudah menemukan berita-berita atau mendengar suatu cerita, sehingga ia bisa menceritakan kembali apa yang sudah ia lihat dan ia dengar tersebut. C. Able to argue according to the children's version, di mana anak sudah bisa berargumentasi versi anak-anak, seperti misalnya, "Kenapa kamu tidak mengerjakan PR waktu itu?" "Maaf teacher, maaf miss, karena saya sedang ke rumah nenek, saya sedang menginap di rumah nenek, jadi saya tidak bisa mengerjakan tugas." D. Using clear location, di mana anak sudah bisa mengeluarkan alasan-alasan yang logis atau alasan yang masuk akal ketika ia ditanya oleh seorang guru ataupun teman-teman sebayanya. E. Able to explain what they saw. Anak sudah mampu menjelaskan apa yang sedang ia lihat. Ketika anak melihat sesuatu, anak sudah bisa mendeskripsikan apa yang ia lihat tersebut. F. Able to understand the situation rather than understand the language used. Anak mampu memahami situasi daripada bahasa yang ia gunakan. F. Very short concentration. Anak mempunyai konsentrasi yang sangat pendek atau sangat minim, sehingga kita sebagai pendidik tidak boleh menggunakan metode ceramah, karena metode ceramah cukup panjang dan membosankan untuk anak-anak, karena di mana pada tahap ini dunia anak yaitu dunia permainan, sehingga kita perlu menggunakan metode-metode yang menarik yang diselangi dengan permainan, sehingga bisa cepat untuk ditangkap dan diserap oleh anak. Don't force yourself to cooperate with other. Tidak boleh memaksa anak untuk bekerja sama dengan yang lain, karena anak masa ini yaitu butuh kenyamanan dengan siapa yang ia mau, sehingga kita tidak boleh untuk memaksanya harus dengan yang ini dan yang ini. Biarkan anak memilih siapa teman yang ia merasa nyaman dan ia sukai. Yang kedua, stage of development from 8 to 10 years old, di mana tahap perkembangan anak mulai dari umur 8-10 tahun. A. They can tell the difference between fact and fiction. Pada tahap perkembangan ini, anak sudah memahami mana yang fakta dan mana yang fiction atau hayalan, sehingga anak tahu ini adalah suatu fakta dan ini adalah suatu cerita atau hanya hayalan saja. B. The ask a question all the time, di mana anak bertanya sepanjang waktu. Dunia
kepo atau rasa penasaran anak semakin tinggi sehingga ketika proses pembelajaran anak selalu bertanya, sehingga kita sebagai guru harus mempunyai kemampuan yang luas agar bisa menjawab pertanyaan dari anak-anak peserta didik kita tersebut. C. They have a definite view of what they like and don't like to do, di mana anak sudah membedakan mana pandangan yang ia suka dan tidak ia suka melalui raut wajah atau tindakan yang ia lakukan. D. They are able to work with able and learn from other. Mereka sudah bisa bekerja sama dengan orang lain atau bisa belajar bersama, karena pada usia ini rasa untuk kecerdasan interpersonal, yaitu memahami orang lain, sudah ada dalam diri anak. Class and atmosphere management, yaitu manajemen kelas dan suasana. Ketika kita ingin menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman ditempati, maka kita harus melihat terlebih dahulu dari gurunya. Salah satunya yaitu guru yang ideal. Guru yang ideal yaitu guru yang memiliki rasa humor, berpikir terbuka, mudah beradaptasi, dan tentunya sabar. Sabar dalam mendidik anak didik, apalagi dalam mendidik anak usia dini. Karena dengan begitu akan menimbulkan rasa kenyamanan dan ketentraman. Di balik itu semua, guru yang ideal juga harus mempunyai kemampuan dan sikap yang baik terutama. Karena dengan attitude yang baik, maka kita akan banyak disukai oleh banyak orang. The objects that are needed in the classroom environment to help children development in learning English of course are, yaitu benda-benda yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, seperti A. Kalender. Dengan adanya kalender, kita dapat menentukan jadwal sehingga kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan, sehingga ketika kita membuat kegiatan dengan peserta didik tidak bertabrakan. B. Poster. Dengan adanya poster dapat mampu meningkatkan kecerdasan anak, yaitu bisa kecerdasan kognitif, yaitu anak dapat berpikir bahwa oh ternyata ini ya namanya cat, kucing, dan sebagainya. Displaying children work, yaitu papan tempat hasil kerja, yaitu di mana papan ini digunakan untuk menempel tempat hasil-hasil kerja, hasil-hasil prestasi peserta didik, sehingga mereka bisa melihat hasil-hasilnya di sana. D. Fast the various the following tools for example math letter of the alphabet numbers or order. Tempat belajar media visual seperti peta, alfabet, angka, hewan, dan lain sebagainya. Dimana dengan begitu kecerdasan anak akan semakin meningkat karena dikelilingi dengan benda-benda atau poster-poster seperti itu. Dan juga ketika ingin memanajemen kelas, maka kita harus atur tempat duduk, yaitu various setting model to all stimulate the learning process as, yaitu model tempat duduk untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. A. Group models, yaitu model kelompok, di mana di sini kita mengkelompokkan anak sesuai dengan jenis kelamin, karena dengan begitu anak bisa mengatur jarak dengan lawan jenisnya. B. Mixed model, yaitu model campuran, di mana kita mencampur anak yang laki-laki dan perempuan, lalu kita bisa membagi mereka menjadi beberapa kelompok, sehingga rasa kerjasama atau rasa sosialnya akan semakin meningkat. C. Individual models, yaitu model sendiri-sendiri, yang dimana kecerdasan intrapersonal atau memahami diri sendiri anak untuk percaya diri akan kemampuan yang dimiliki semakin meningkat, sehingga anak percaya akan pendapat atau pengetahuan yang ia miliki. English Learning Strategies for Children Basic on Big Topic. Strategi pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan satu topik besar. The purpose of educator using one basic topic in the learning process is because there are many benefits we can be helpful as to practice and the way of learning is fun and not boring. Tujuan pendidik memakai topik basic word pada proses pembelajaran dikarenakan terdapat banyak sekali manfaat, dapat membantu, mudah dipraktikkan, dan cara belajarnya menyenangkan dan tidak membosankan. The steps in the topic basic word learning process are to first prepare the topic, determine the time limit, what material are needed, what methods and activities are carried out, and the last in as assessment. The assessment is carried out through a learning process. Langkah-langkah dalam proses pembelajaran topik basic word yaitu terlebih dahulu menyiapkan topiknya, tentukan batasan-batasan waktunya, materi apa saja yang dibutuhkan, dan metode dan kegiatan seperti apa yang dilakukan, dan yang terakhir penilaian itu dilakukan mulai proses pembelajaran. Designing Children English Learning, merancang pembelajaran bahasa Inggris.
Ketika ingin melakukan proses pembelajaran yang efektif, maka sebelum memulai proses pembelajaran, kita harus merancang atau membuat metode yang tepat agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. The reason for making learning methods on off with English language. Alasan dibuatnya metode pembelajaran salah satunya dalam bahasa Inggris, yaitu 1. Facilitate learning in class, yaitu memudahkan proses pembelajaran di kelas. Dengan dibuatnya metode terlebih dahulu, maka guru tidak akan kesulitan ketika mengajar di kelas. Guru lebih mudah dalam mengatur dan mengelola kelas. Kedua, organize or make good your time, yaitu mengatur atau memanfaatkan waktu dengan baik. Dengan dibuatnya metode pembelajaran terlebih dahulu, maka waktu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, tidak tersia-siakan. Yang ketiga, what is need in each lesson, yaitu apa saja yang dibutuhkan pada tiap pembelajaran. Dengan adanya metode pembelajaran terlebih dahulu, maka semua yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran sudah siap dan tertata rapi, sehingga ketika proses pembelajaran tinggal digunakan saja. The make learning effective. It is necessary to make learning media. Well, the media is divided into 3, namely. Untuk mengefektifkan proses pembelajaran, perlu dibuatkan media pembelajaran. Adapun media terbagi menjadi 3, yaitu 1. Material that can be created by a teacher and student together. Materi yang bisa dikreasikan oleh guru dan siswa secara bersama-samaan. Seperti halnya kita bisa memanfaatkan barang bekas atau benda-benda yang bisa kita buat dari bahan-bahan yang lainnya, yaitu bisa kita buat dari kardus atau dari yang lain-lainnya, sehingga kita bisa mengkreasikan benda-benda tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, media that can be purchased, media yang bisa dibeli, yaitu seperti media-media modern yang sering kita jumpai di berbagai TK-TK dan bisa kita beli di berbagai toko-toko. Yang ketiga yaitu media that is not bought and made, media yang tidak dibeli dan tidak dibuat, yaitu media yang kita temukan akan tetapi tidak kita beli dan tidak kita buat. Bisa kita gunakan seperti sumpit bakso yang sudah kita tidak gunakan. Karena kenapa? Dengan begitu kita bisa jadikan media untuk meningkatkan kecerdasan logis matematika anak. Kita menyuruh anak-anak untuk menjumlahkan berapa jumlah sumpit bakso tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.